periodik. Ngitung kebutuhan pakan. Kita nanti akan menghitungnya periodik atau cukup sekali aja di awal? Coba lihat bagaimana cara menghitung pakan, kan di situ ada tulisannya kebutuhan pakan diukur berdasarkan rasio berat badan. Jadi berdasarkan berat badan ikannya. Berarti baiknya gimana nih kita menghitung kebutuhan pakan ikan yang sedang kita kultur? Selfie ada? Indra? Siti? Secara periodik. Ya? Gimana? Secara periodik, Bu. Ya, kenapa secara periodik? Nur Haifa, Nurul. Soalnya kan pemberian pakannya berdasarkan berat badan ikannya. Nah, tiap hari itu kan pasti berat badannya ada yang mungkin turun, ada yang mungkin naik gitu, Bu. Jadi emang harus dipantau secara berkala gitu, Bu. Nggak bisa satu kali. Iya, betul. Gitu ya. Ngerti ya? Kenapa kita harus menghitung pakan secara periodik ya? Ini slide-nya cuma segini, tapi substansinya itu konsepnya harus paham. Kenapa kita harus mengukur secara periodik ya? Karena berat badan ikan terus bertambah. Semakin rapid, semakin jangka waktunya semakin pendek kita menghitung kebutuhan pakan, semakin bagus gitu ya. Idealnya kita hitung kebutuhan pakan per minggu ya. Jadi kita anggap per 7 hari itu ikannya mengalami penambahan yang signifikan gitu. Tapi kalau terlalu dekat juga misalnya cuma 2 hari, jeda 2 hari, jeda 3 hari itu bagus, tapi kemungkinan perbedaan berat badannya belum signifikan gitu loh perubahannya, seperti itu. Nah ini ya nanti kita pakai timbangan digital di lapangan, lalu kita akan jangan lupa mengkalibrasi ya, mengkalibrasi timbangannya karena kita akan pakai wadah-wadah gitu yang ada di lapangan, jangan lupa dikalibrasi. Ikan yang dicuplik nanti 1 ekor saja per kolam, nanti asisten akan membagi jenis-jenis kolamnya untuk masing-masing kelompok. Setelah itu ikan yang dicuplik dimasukkan ke dalam wadah ikan yang telah diletakkan di atas timbangan ini yang udah ditar ya, yang udah di-nolin gitu. Plus sama wadah-wadahnya, jangan lupa. Lalu baca angka yang dihasilkan dan catat ya. Nanti asisten akan memberikan pengarahan bagaimana kompilasi data yang harus dilakukan. Nanti insya Allah diberikan tabelnya. Di modul memang sudah ada tabel, tapi ada kemungkinan akan ada updatean ya, updatean perubahan tabel. Begitu. Nah, ini pengukuran panjang dan lebar badan, gampang ya. Nah, kalau dilihat sekilas mah gampang, cuman nanti yang agak sulit life skill-nya di lapangan ya. Bagaimana nangkepnya, terus mengukurnya, akurasi pengukurannya, ya harus dari ujung ke ujung, dari ujung kepala sampai ke ujung ekor. Seperti itu. Ikannya diluruskan sebisa mungkin diluruskan ya. Tapi insya Allah ikannya kalau di luar air itu biasanya dia diam, lama-lama diam gitu ya. Setelah ditenangkan. Lalu nanti lebar, ini di sini lebar nih belum ada tulisannya. Lebar nanti teman-teman ukur di sebelah sini nih, di bawah kepala ya. Nanti cari lebar terbesar di area kepala gitu. Gitu ya, gitu aja, gampang. Selanjutnya penghitungan pakan. Nah, penghitungan pakan. Siapa yang tahu bagaimana cara menghitung pakan? Secara umum ya. Ada yang tahu?
Itu kan ada di PDF-nya ya. 3% dikali berat badan. Gimana? Iya. Tiga % dikali berat badan ikan. Nah, 3%-nya itu jika, nah kita lihat ya, 3%-nya itu jika pakan kering, yaitu sejenis pelet ya, bisa pelet, kalau maggot kering gitu. Ngerti nggak? Jadi 3% dikali berat badan ikan, tapi dry weight, pakan kering. Nah, ini ya, 3% dikali berat badan ikan. Orang kalau live feed itu kan pakan hidup ya. Kalau pakan hidup ada kandungan air nggak di dalamnya? Kalau pakan hidup? Ada mungkin. Kenapa? Ada? Misalnya maggot nih gitu kan, nanti pakai maggot nih. Ada kandungan airnya? Saya pernah bilang nggak berapa kandungan air maggot? Di modul juga ada tuh. Berapa? 40% ya. Ya, sekitar 40% ya. Walaupun enggak selalu 40% gitu. Mungkin kadang-kadang ada 35%, ada 38, 40 atau lebih dari 40 sedikit gitu. Tergantung dari kondisi lingkungan, tergantung dari kondisi substrat. Tapi kalau kita pukul rata atau kita rata-ratakan di sekitar 40%. Maka apa yang harus teman-teman lakukan jika pakan yang akan dihitung adalah pakan hidup atau live feed? Kan 3% tuh harus 3% dari total berat kering pakan ya. Nah sekarang kalau pakannya itu basah, ada airnya gimana? Tiga persen dikali berat badan ikan, lalu 100% ditambah 40% yang dari kandungan air maggot. Gimana? Ulangi lagi siapa tadi? Teman-teman sebentar ya, ini ada yang harus dilihat dulu sebentar.
Ya, kita lanjut ya. Maaf, ini ada masalah penelitian. Bagaimana teman-teman kalau pakannya pakan hidup? Apa yang harus kita lakukan modifikasinya? Kalau nggak salah Bu, 3% dikali berat badan ikan dikali 100%, ditambah kan tadi kalau maggot kandungan airnya sekitar 40%, berarti ditambah 40% kandungan airnya. Mungkin gitu Bu. Ya betul ya. Jadi nanti kita tambahkan berat badan ikannya sebanyak persen dari kandungan air. Karena kandungan airnya 40%, maka berat badan ikannya kita kalikan jadi 140% gitu. Cuma gitu aja gampang ya. Jadi kalau misalnya kandungan airnya 30%, berarti kita harus mengkalikan ke berapa persen berat badan ikan. Misalnya berat badan ikan 10 gram nih. Tadinya dikali 3% dikali 10 gram aja. Nah, sekarang mah 10 gramnya tuh harus dikali dulu 140%. Berarti kan berapa gram tuh? Lebih dari 10 gram kan. Nah, berarti kalau berat badan ikannya, kandungan air ikannya itu 30% misalnya. Berarti harus kita kali berapa persen sih berat badan ikannya? Sebelum dikali 3% nih, sebelum dikali 3%. Berat badan ikannya harus dikali ya 130%. Nur Haifa lagi ini ya, gangguan mic ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nanti supaya paham kita latihan di Excel. Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh dari hasil pengukuran berat badan. Pengukuran berat badan. Terus ini penghitungan kebutuhan pakan. Nah, di lapangan pemberian pakan itu modifikasi, teman-teman. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana modifikasi pemberian pakannya di lapangan? Seperti yang tercantum di slide ini nih. Ada berapa perlakuan nih? Tadi kan kita kali 3% kali berat badan ikan itu untuk pelet. Sekian persen, 3% dikali berat badan ikan ditambah kandungan air pakan hidup itu untuk live feed, maggot. Nah sekarang ternyata si peletnya juga enggak 100% gitu ya. Si magotnya enggak 100%, tapi kombinasi. Nah yang pertama kontrol. Yang kontrol itu 100% pelet. Ini gampang nih, berarti untuk menghitung kebutuhan peletnya gimana? Tinggal diapain tadi? Yang kontrol, untuk yang kontrol? Jadi gimana yang kontrol? Ngitungnya, kebutuhan pakannya? Jadi untuk menghitung pakan kontrol, bagaimana caranya? Pakan kering 3% dikali berat badan ikan, betul ya? Teman-teman on ya. Nah sekarang
untuk perlakuan 1. Perlakuan 1 itu peletnya hanya 40% dan live feed-nya ada 60%. Bagaimana cara menghitungnya? Berarti kita harus menghitung 2 ya. Kita harus menghitung kebutuhan peletnya, kita harus menghitung kebutuhan live feed-nya. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, bisa berat badannya dikonversikan ke masing-masing pakan atau dihitung dulu ya. Dihitung dulu nih kebutuhan pelet 3%-nya pelet itu berapa? Maksudnya penghitungan pelet utuhnya ya, 100%-nya berapa? Nanti terakhir baru dikali 40%. Kebayang nggak Nur Haifa? Jadi hitung dulu 3% dikali berat badan ikan, nanti hasilnya dikalikan ke 40%. Nah, nanti live feed-nya hasil perhitungannya dikalikan ke 60%. Kayak gitu. Bisa ya teman-teman? Mungkin sekarang masih pada bingung-bingung. Nanti di latihan aja ya. Di latihan di Excel aja. Latihan di Excel. Nanti saya kasih PR-nya untuk latihan, untuk menghitung. Sekarang masih ada waktu, bisa dikumpulkan hari ini ya. Hari ini maksimal jam 4 sore lah. Nanti saya kasih Excel baru yang sudah ada berat badan baru ya, gitu. Untuk hari ini cukup sekian ya teman-teman ya. Silahkan melakukan penghitungan kebutuhan pakan di Excel. Sebentar lagi saya kirim Excel-nya ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau kelompok praktikumnya, Bu? Oh, kita belum bikin ya kelompok praktikumnya? Belum, Bu. Dibagi 3 ya? Ada berapa orang ini? 14. Pak? Tolong ditulis di Excel ya, kelompoknya ya. Baik, Ibu. Ya. Ada berapa orang ya ini kemarin saya lupa berapa belas sih? 18 ya? 14 apa 13 itu, Bu. Oh gitu, ya. Ya pokoknya dibagi 3 ya. Karena kan masih di bawah 20, dibagi 3. Nanti pendampingnya juga di lapangan soalnya ada 3 orang resmi ya. Gitu. Pas lah kira-kira satu kelompok 5-4 orang gitu. Kalau untuk jadwal praktikumnya mulai dari kapan ya, Bu? Jadwal praktikumnya minggu depan dan hari Sabtu bisa ya. Karena kalau hari biasa nggak ketemu terus waktu kosong yang sama gitu. Kecuali kalian punya waktu kosong yang sama di hari Kamis atau Jumat. Ada nggak? Kalau nggak ada ya mau nggak mau hari Sabtu. Baik, Bu. Semua modul diujikan, Bu? Jadi ke lapangan itu 2 kali. Yang hari ke-1, Sabtu hari ke-1 itu modul 1 dan 2. Makanya kemarin kan kita udah bagi ya modul 1 dan 2. Nanti
minggu selanjutnya, modul 3 dan 4. Gitu. Kalau untuk lapraknya Bu, per praktikum atau nanti di akhir semuanya disatuin? Per praktikum aja biar nggak ketataran. Nanti di lapangan dikasih pengumuman untuk deadline-nya. Baik Ibu. Ya, plus format laporannya nanti sama asisten. Gitu ya teman-teman ya. Silahkan mengerjakan latihan penghitungan pakan. Saya tutup kuliahnya sampai di sini. Nanti hasilnya langsung aja dikirim di grup aja ya supaya bisa dicek langsung. Tapi jangan contek-mencontek ya. Coba usaha kerja sendiri supaya kalau belum ngerti ada salah gitu ya. Misalnya salah ngerjain, saya tahu belum ngerti gitu. Nanti biar saya jelasin lagi. Kalau contek-mencontek kan nggak ketahuan. Udah ngerti apa belumnya. Gitu ya. Saya tutup sampai di sini. Selamat mengerjakan. Kita tutup dengan hamdalah dan kifaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.